Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan judul makalah Konsep Dasar Analisis Kinerja Perbankan Syariah. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Nadia Hidayatur Rahmaniah dengan NIM 1905020075. Yang kedua ada Rizwandi dengan NIM 1905020084. Dan yang ketiga ada Ulfia Nurul Hikmah dengan NIM 1905020077. A. Konsep kinerja keuangan. Masalah keuangan merupakan salah satu persoalan pokok di mana menyangkut kelangsungan hidup perusahaan, maka perlu diadakan penanganan yang profesional dalam setiap kegiatan operasional untuk mengantisipasi terjadinya kelebihan atau kekurangan dana yang malah akan menimbulkan kebangkrutan. Untuk mengetahui perkembangan perusahaan, maka perlu diadakan penilaian kinerja perusahaan dari tahun ke tahun. Hal ini juga akan mengevaluasi kinerja perusahaan pada tahun berjalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Sedangkan Martono dan Harjito tahun 2001 mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang maupun yang akan datang. Selanjutnya, menurut Sutrisno tahun 2003 bahwa kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam keuangan, diantaranya laporan laba rugi dan neraca. B. Kinerja keuangan bank syariah. Pada dasarnya, tujuan dari pengukuran kinerja perbankan syariah tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap stakeholder bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik, serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan Prudential Banking Regulation dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan. Materi kedua bagian C. Penilaian kinerja bank syariah. Dalam metode penilaian baru ditetapkan melalui Peraturan DI PBI nomor 9 tahun 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aset. Penilaian kualitas aset dimaksudkan untuk menilai kondisi aset bank, termasuk antisipasi atas risiko gagal bayar dari pembiayaan yang akan muncul. Yang kedua, likuiditas. Penilaian likuiditas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank dalam memelihara tingkat likuiditas yang memadai, termasuk antisipasi atas risiko likuiditas yang akan muncul. Yang ketiga, rentabilitas. Penilaian rentabilitas dimaksudkan untuk menilai kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba. Penilaian rentabilitas ini dilakukan dengan dua cara, yaitu ROA dan ROE. Selanjutnya yang D yaitu analisis rasio. Analisis keuangan diperlukan oleh berbagai pihak seperti para pemegang saham atau investor, kreditor dan manajer, karena melalui analisis keuangan ini mereka akan mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri. Dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan, maka diperlukan beberapa jenis rasio.
yaitu yang pertama, rasio likuiditas. Menurut Syamsuddin, pada tahun 2002, likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva yang tersedia. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Menurut Rianto, pada tahun 1998, solvabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan semua sumber daya yang dikelolanya. Yang keempat yaitu rasio profitabilitas. Menurut Rianto, pada tahun 1998, profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Setelah semua pemaparan materi telah kami jelaskan, sekarang kita berada di tahap terakhir yaitu penutup kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2002, kinerja diartikan sebagai sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, dan kemampuan kerja. Sedangkan Martono dan Harjito pada tahun 2001 mengatakan bahwa kinerja keuangan adalah suatu penilaian terhadap kondisi keuangan perusahaan yang dapat menjadi informasi baik masa lalu, sekarang, maupun yang akan datang. Analisis keuangan diperlukan oleh berbagai pihak seperti para pemegang saham atau investor, kreditor, dan manajer. Hal ini karena melalui analisis keuangan ini, mereka akan mengetahui posisi perusahaan yang bersangkutan dibandingkan dengan perusahaan lainnya dalam satu kelompok industri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.